teman. Oke, ini ada notif. Teman-teman kalau ada yang mau nanya boleh langsung di kolom komen ya. Ini kita tunggu pertanyaan-pertanyaannya. Terus, nah ini konsisten promosi. Kebanyakan usaha rumahan kalau udah selesai bikin orderan atau buat orderan, bawaannya males atau capek buat foto-foto atau video proses. Terus hasil dari produknya itu nggak bakalan di-share kemana-mana. Ya udah, kayak gitu. Karena intinya adalah kalau misalnya promosinya orderannya udah kelar, udah selesai. Orderannya udah dikirim, udah selesai. Nah, itu sih yang harus dihilangkan ya, mindset itu, karena bisnis rumahan itu kan ya jujur modalnya juga nggak terlalu besar. Kita nggak bisa sewa videographer, foto shoot untuk makanan sendiri, segala macem. Tapi kalau syukur-syukur kalau ada teman atau rekan kerja atau siapapun atau saudara yang bisa bantu untuk foto segala macem, ya buatin satu hari untuk konten promosi foto yang bagus, video yang bagus, itu nggak apa-apa. Tapi kalau misalnya kita nggak punya itu semua, circle-nya juga nggak ada, setiap kita produksi produk, kemudian orderannya lagi di packing segala macam, semua prosesnya dibikin konten aja teman-teman. Jadi itu sih yang mau aku kasih masukan, karena once teman-teman kontennya itu konsisten, nanti ada aja 1 atau 2 orang atau 3 orang yang nyangkut. Oh iya, dia tiap hari bikin ini ya, yang beli banyak ya. Ya udah deh, aku cobain deh. Dari mereka coba, kalau cocok mereka lanjut. Kalau nggak cocok, at least mereka udah coba. Kayak gitu kan, kalau kita udah yakin. Karena kan yang susah adalah meyakinkan orang untuk membeli pertama. Karena biasanya orang-orang ini kalau makanan cenderung jarang ya yang mau coba-coba, maunya yang udah ada testimoninya kah, atau udah jelas kalau beli donat gue di Jeko aja atau di Dunkin Donat enak udah pasti gitu, meskipun harganya mahal misalnya. Tapi kalau misalnya gue beli donat di Teh Yuyun, aduh enak gak ya, nanti gabuk gak ya, nanti keras gak ya, kayak gitu. Jadi perlu tiap hari diupload terus, ada orang order 1, 2, 3, karena orang yakin jadinya, oh dia tiap hari ada yang pesen ya, tiap hari ada yang order ya, yaudah gue pengen coba deh, kayak gitu. Nah, fotonya juga nanti kita bahas di konten, itu harus yang proper lah, dibuat gimana caranya foto itu tempting ya, kalau bahasa di konten promosi. Itu yang menggugah selera. Bukan maksudnya adalah fotonya harus yang bagus, yang kayak kalau teman-teman tahu konten promosi di Instagram misalnya sering dapat iklan, kita fotoin yang fotonya nimbul ke atas gini 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 gini. Itu mah orang mindsetnya sekarang udah kayak, ini mah foto produknya doang, tapi nanti pas dimakan, pas dia pesen beda, kayak gitu kan. Ya, teman-teman kalau misalnya ada budget untuk kayak gitu, nggak apa-apa, lebih proper itu untuk di platform kayak di Hayu Makan misalnya, kayak di GoFood, di Gojek, atau segala macam, itu nggak apa-apa yang proper kayak gitu. Tapi kalau untuk konten promosi, teman-teman cukup kayak video-video teman-teman pada saat packing, pada saat produksi, dan dipertimbangkan juga ya potongan-potongannya, area sekitar kayak gimana, jangan sampai menimbulkan pertanyaan-pertanyaan. Karena kan tahu kan pembeli itu cukup selektif kalau untuk makanan seperti itu. Kayak gitu sih. Jadi memang konsistensi promosi ini yang perlu dipertimbangkan di awal. Tapi ingat produknya udah teman-teman ciptain secara bagus juga. Kayak gitu. Nah, terus nah ini strategi promosi untuk usaha rumahan. Tadi aku dijelasin juga konsisten promosi, kemudian ada konten promosi dan ada media promosi. Nah, ini kan konsisten promosi tadi aku dijelasin ya. Maksudnya jangan kalau misalnya udah orderan udah terdeliver ke konsumen, jangan selesai. Itu semua dokumentasi di-share. Jangan juga ada di galeri HP aja. Teman-teman harus yang namanya benar-benar upload lah pokoknya, mau di media pribadi ini, boleh di akun pribadi atau di akun jualan nggak apa-apa. Apalagi yang baru merintis ya, kalau misalnya kita belum pakai media promosi berbayar, akun pribadi itu kan engagement-nya atau
hubungan kita dengan orang-orang yang follow akun kita, follow Facebook kita, follow Instagram kita kan cukup deket ya. Itu justru promoin di situ nggak apa-apa. Jangan takut kayak, aduh akun pribadi gue jadi akun jualan. Nggak apa-apa, sesekali kayak upload, terus tapi disertain akun jualannya. Tapi kalau akun jualannya itu udah mandatory ya, udah kewajiban untuk terus upload seperti itu. Kemudian teman-teman juga kalau misalnya udah kontennya terus diupload, ini pasti orang juga bakalan penasaran yang tadi aku bilang. Oh, orderannya jalan terus. Oh, banyak yang beli. Ya udahlah, gue pengen coba beli kayak gitu. Intinya jangan putus-putus, jangan Senin Kamis diupload. Paling enggak Instastory setiap hari ada. Atau Instagram feed kalau bisa setiap hari diupload nggak apa-apa. Kalau misalnya mau 2 hari sekali atau 3 hari sekali, yang penting kalau ketika orang mau beli, orang ngelihat akun Instagramnya, akun jualannya itu bukan 1 tahun yang lalu atau 6 bulan yang lalu atau 3 bulan yang lalu. Nanti orang mikir, ini beneran jualan atau enggak ya? Ini beneran produksi atau enggak ya? Kayak gitu. Jadi teman-teman juga perlu diperhatikan, maksudnya konsistensi promosi itu juga untuk mendatangkan kepercayaan konsumen seperti itu. Nah, ini konten promo. Kalau tadi konten promosi, ya konten harus menarik, seperti yang tadi aku udah jelasin juga. Jadi menarik di sini bukan foto yang harus benar-benar pakai kamera SLR misalnya, pakai kamera bagus segala macam. Enggak, yang penting fotonya kelihatan jelas, terus fotonya menarik. Menarik itu kayak kalau misalnya mie instan segala macam, yaitu yang apa, mie dengan topping ayam segala macam itu kasih lihat isinya tuh ada ini loh gitu kan, sebanyak ini loh kayak gitu. Jadi orang juga bakalan seleranya tinggi ya untuk mau mencoba gitu. Keputusannya untuk membeli juga cukup gergetan lah. Yaudah gue coba deh, lumayan nih, menarik foto-fotonya kayak gitu. Dan banyak yang order ya, intinya itu. Kemudian nah, kalau teman-teman bikin konten promo itu juga harus sesuai dengan target audience. Ini maksudnya adalah kayak misalnya aku yang beli nih catering Bang Ar itu adalah ibu-ibu. Ibu-ibu semua. Menurut teman-teman, ibu-ibu kalau aku kasih konten, perlu nggak kontennya itu yang benar-benar desainnya bagus, tulisannya bagus, terus harus yang benar-benar kayak kalau teman-teman ngelihat Instagram kayak Tokopedia segala macam kayak gitu-gitu, perlu nggak kira-kira? Sedangkan yang aku jual adalah catering kayak gitu. Ya menurut aku, pemahaman aku, nggak perlu-perlu banget, tapi kalau sesekali mau dibuat seperti itu nggak apa-apa. Tapi jangan dilupain kalau misalnya konten yang menarik untuk audiens aku, contohnya yang kayak catering, itu adalah foto-foto real dari makanan-makanan yang kita ciptain setiap hari, yang kita produksi setiap hari, kayak gitu. Kalau teman-teman jualannya keripik, jualannya misalnya dessert segala macam, coba dibikin video atau bikin foto. Hari ini kita lagi nerima orderan nih, lagi mixer adonannya kah, lagi masukin coklatnya kah, lagi packing terus lagi masukin apa ya garnishnya ya, mungkin kalau dessert box atau segala macam kayak gitu. Kalau misalnya keripik mungkin lagi packing masukin ini, packingnya memang kita higienis, pakai sarung tangan, pakai penutup kepala kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman mau yang expert lagi, pakai ngomong juga sekalian, ini kita lagi pembuatan ini segala macam, pasti teman-teman juga bakalan lebih menarik untuk konsumen baru seperti itu. Jadi di sini sesuai dengan target audiens itu kayak gitu. Jadi teman-teman pahamin juga nih, kalau teman-teman mau buat konten, audiensnya tuh lebih suka konten yang seperti apa. Jangan semuanya yang dipikirin adalah, aduh, gue harus sewa orang yang ngebuat desain grafis yang bagus nih, supaya foto gue diedit jadinya kelihatannya ciamik. Enggak juga. Aku selama 6 bulan dan 7 bulan ini promoin catering aku, yang awalnya yang mesen cuman mungkin ada cuman 10 pack satu hari, sekarang alhamdulillah udah sampai lebih dari 120 pack per hari. Jadi dapur kita Senin sampai Sabtu itu selalu apa namanya produksi.
ya waktu itu setelah 3 bulan aku targetnya ketika orang udah retention bertambah nggak. Kalau misalnya nggak bertambah, aku harus mikir lagi nih gimana caranya penjualannya naik terus kayak gitu. Yaitu konsistensi promo ya. Karena pas aku tanya ke orang-orang yang udah nyobain catering, mereka itu yang dilakukan adalah mereka punya saudara, mereka tuh word of mouth ya, ngasih tahu ini ada catering nih lumayan oke segala macam kata mereka. Aku kan sempat deep interview juga ya ke beberapa pelanggan aku. Terus yang dilakuin calon konsumen dari cerita orang itu apa? Mereka langsung cek Instagram. Karena mereka juga nggak terlalu percaya ya, maksudnya kalau dari omongan doang kayak gitu oke lah mau coba, tapi zaman sekarang mereka mau tahu nih kayak gimana sih emang cateringnya, bentukannya kayak apa sih. Mereka langsung cek Instagram. Oh, di Instagram pas mereka buka videonya ada banyak oh kalau misalnya gua bakalan dapat menu dori asam manis itu seperti apa, terus satu porsinya besarannya kayak gimana. Kalau misalnya kita bilang satu porsi 300 gram, 300 gram itu semana sebenarnya, kan orang juga bakal mereka-reka kan, seperti itu sih. Terus teman-teman juga perlu repurpose konten. Ini maksudnya ulang konten yang udah pernah dibuat, karena kan teman-teman juga bakalan dapat konsumen baru nih. Konsumennya kan nggak konsumen lama terus. Jadi konten yang udah pernah dibuat diulang lagi aja kayak gitu. Mungkin di re-upload dengan caption berbeda, atau misalnya kalau bisa di-upload ulang tapi dengan sentuhan-sentuhan baru, kayak misalnya dieditnya tadinya cuman satu foto sekarang 2 foto kayak gitu sih. Maksudnya kita juga nggak perlu buat konten baru terus tiap hari. Kalau misalnya kita punya konten lama, karena user baru atau pelanggan baru belum tahu, kita upload lagi kayak gitu. Istilahnya kalau misalnya di dunia marketing itu kita nabung konten di-upload, tapi tabungannya bisa di-upload lagi di kemudian hari. Kayak gitu. Nah, tadi aku ada yang sempat kelewat, ini konten pilar. Teman-teman juga kalau misalnya udah tahu target marketnya kayak gimana, terus udah tahu nih konten yang harus dibuat kayak gimana, teman-teman boleh nih, ini aku kasih saran ya. Kalau teman-teman punya Instagram, kalau Instagram dari perusahaan segala macam itu kan tertata rapi segala macam. Kita nggak apa-apa nggak rapi dalam segi kayak desain segala macam. Tapi yang jelas orang-orang tahu kita tuh uploadnya di Instagram apa aja. Pertama, menu kita ada atau enggak di Instagram kita. Orang kalau nyari menu kita susah atau enggak, kayak gitu. Terus harga, dia bisa cek di mana. Ya mungkin itu strategi ya. Kalau teman-teman nggak mau harganya ketahuan di aplikasi terbuka, nggak apa-apa. Jadi kasih tahu aja informasi kalau misalnya untuk harga DM admin ya. Kalau untuk harga bisa cek di WA ya, bisa WA kita ya kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak apa-apa, ngerasa harga itu di-expose juga nggak apa-apa, nggak ada masalah dengan kompetitor atau segala macam, dibikin konten aja seperti itu. Karena mungkin dari harga itu juga bisa jadi competitive advantage ya, bisa jadi keunikan sendiri dari produk teman-teman kayak gitu. Itu konten pilar ya. Pertama dari menunya udah ada, terus kemudian harganya bisa diekspos atau enggak. Kemudian teman-teman juga bisa sebenarnya nih kalau misalnya teman-teman produknya keripik, keripik itu enaknya buat makan apa ya? Buat makan bakso, buat makan cemilan segala macam. Mungkin tadinya orang nggak mau beli keripik, tapi dia tahu dia tuh suka bakso. Oh iya, karena gue suka bakso, gue mau stok keripik deh. Pas banget nih gue ngeliat di explore Instagram atau di WA Blast teman-teman yang teman-teman share ada informasi kayak gitu. Ini teman untuk cemilan kalian loh di kala malam-malam nonton Netflix, misalnya kayak gitu. Itu namanya UCG, user apa ya? Aku lupa. User generated content, UGC ya teman-teman. Kayak gitu kalau di bahasa marketingnya. Jadi teman-teman buat intinya di Instagram teman-teman atau di platform media sosial teman-teman itu apa aja yang perlu diupload, informasinya apa-apa aja kayak gitu. Nah terus ini aku berulang-ulang jangan lupa di-share. Jadi kalau habis buat konten kadang-kadang kita lupa nge-share, jangan ya. Jadi kalau misalnya habis buat video lagi produksi
lagi buat video, lagi packing, jangan diem aja di galeri handphone, tapi di-share. Mau editannya bagus, mau editannya nanti cuman dikasih, ini waktu kita buat orderan tadi pagi loh, alhamdulillah dapat pesanan. Kita dapat pesanan dari ini sebanyak 100 box, sebanyak 50 box, 3 box kayak gitu. Yang mau cobain silahkan. Kita mainin kata-kata seperti itu di konten. Kayak gitu. Nah, kita juga tetapin nih kalau misalnya buat konten, CTA atau call to action-nya apa? Kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman buatnya konten yang menarik-menarik tadi itu untuk penjualan, pastinya semua untuk transaksi ya. Semua jadi transaksi. Tapi dilihat juga, ini untuk sekedar informasi dulu aja atau untuk langsung mereka beli kayak gitu. Jadi ketika mereka nanya, ini besaran packingnya 300 gram semana ya? Teman-teman udah punya tuh kontennya, udah punya fotonya segini Kak gitu. Langsung aja share di Instagram teman-teman kayak gitu. Jadi nggak perlu lagi ngejelasin 300 gram kira-kira untuk 6 kali makan sih Kak, untuk 3 kali makan. Orang juga nggak bakal kebayang, emang lu tahu makan gue sebanyak apa? Kayak gitu sih. Jadi teman-teman jangan lupa konten itu emang penting banget. Oke, aku lanjutin. Ini aku lihat chatnya udah ada 6. Oke, kemudian ini media promosi. Nah, teman-teman aku juga mau share kalau misalnya media promosi ini itu sama pentingnya sama yang tadi, konten promosi sama konsistensi promosi. Karena ini platformnya ya teman-teman ya. Media promosi itu ada 2, offline sama online. Ya sebenarnya semuanya juga udah pasti tahu ya, pasti semuanya juga udah menggunakan media promosi online atau offline nih, kayak gitu. Teman-teman kalau misalnya pas promosi produk teman-teman, teman-teman bisa lewat sosial media, itu yang gratis yang pasti Instagram, Facebook, Twitter, itu kita sebutnya organik. Jadi teman-teman bisa manfaatkan. Nah, fitur-fiturnya semuanya dimanfaatkan. Teman-teman jangan sungkan untuk coba-coba atau tanya kalau misalnya teman-teman ngerasa, aduh fiturnya apa ya ini yang cocok kayak gitu. Kayak misalnya teman-teman tuh harus tahu kalau di Instagram itu udah ada link. Kalau zaman dulu misalnya kita tahu swipe up, jangan lupa swipe up, itu kan cuma untuk followers 10.000 ke atas. Tapi sekarang Instagram itu nggak perlu untuk 10.000 ke atas. Followers 500, 200 juga teman-teman bisa masukin link. Jadi kalau misalnya mereka mau langsung WA atau mereka mau langsung ke platform teman-teman misalnya jualan di Hayu Makan, taruh aja link Hayu Makan di situ, link download aplikasi kalau mereka belum download aplikasi. Jadi nanti mereka ketika klik langsung ke halaman terkait seperti itu, atau WA link kayak gitu. Itu perlu dimanfaatkan banget karena zaman dulu untuk gunain link itu nggak semua orang bisa, hanya untuk influencer-influencer aja, tapi sekarang bisa. Kemudian the power of hashtag. Nggak jarang orang itu cari makanan, cari referensi untuk membeli sesuatu itu dari hashtag. Udah kehabisan banget nih mau beli misalnya dessert box yang enak di mana. Mungkin pakai hashtag dessert box Bandung misalnya, atau dessert box Jakarta Selatan. Ya biasanya sih aku kalau cari makanan kayak gitu ya di Instagram. Nanti kan keluar tuh. Ya jadi pilihannya ada di situ. Nah, ini balik lagi ke konsistensi promo. Kalau misalnya teman-teman konsisten promo dan hashtag itu selalu dicantumkan, itu bakalan muncul terus ketika orang cari hashtag tersebut, ada muncul di paling atas, di recent ya. Ya syukur-syukur kalau misalnya kontennya menarik, banyak yang nge-like, dan itu ada di top posting, seperti itu. Nah, ada juga kalau dari sosial media sebenarnya paid ads. Nah, paid ads ini untuk levelnya sebenarnya udah agak lebih tinggi. Kenapa? Karena harus berbayar, teman-teman ya. Sebenarnya ini penting untuk kita kalau misalnya mau menjangkau audiens tambahan. Seperti audiens yang lebih luas ya, bukan tambahan. Karena ini sebenarnya kalau misalnya teman-teman mau audiensnya bertambah, memang paid ads ini cukup oke ya. Selain paid ads itu ada yang kita iklan di Instagram, kita bisa endorse artis,
kita bisa endorse, nggak usah artis deh, influencer lokal yang cukup oke nih kalau misalnya kita kasih produk kita terus dia bakal endorse, kita bayar sepersekian misalnya. Tapi perlu dipertimbangkan juga, menurut teman-teman worth it nggak kira-kira untuk teman-teman melakukan paid ads ini, apalagi yang namanya endorse ya. Kalau endorse artis itu sebenarnya tujuannya itu bukan untuk langsung ke transaksi, tapi teman-teman mau memperluas ke kesadaran orang-orang terhadap produk teman-teman. Jadi awareness, kesadaran orang-orang terhadap produk teman-teman tuh tahu, oh ternyata di Bandung itu ada loh yang namanya Dessert Box Bandung misalnya. Nggak cuma di Jakarta yang ada dessert box kayak Bittersweet by Najla, di Bandung juga ada yang terkenal kayak gitu. Itu boleh. Itu endorse tujuannya itu. Jadi meluaskan pengetahuan orang-orang tentang produk teman-teman kayak gitu. Tapi kalau misalnya udah iklan berbayar, kalau misalnya teman-teman mau endorse, bukan endorse, paid ads di Instagram atau di Facebook ads, di Instagram ads, itu juga teman-teman perlu perhatikan keyword-nya yang harus dipakai, itu juga harus diperhatikan. Karena memang kalau di bahasa marketing itu ada penurunan, jadi ketika teman-teman melakukan iklan berbayar, itu yang dijangkau itu banyak. Misalnya 100.000 orang ngelihat iklan teman-teman. Tapi mungkin yang bakalan ngechat teman-teman itu cuman 20 kayak gitu. Itu jangan kaget kayak gitu ya. Ya memang berarti yang tertarik adalah cuma segitu. Dari 20 yang jadi transaksi mungkin cuma 10. Nah, itu yang perlu teman-teman perhitungkan. Kalau misalnya teman-teman paid ads kayak 200.000, 100.000, lihat juga harga makanan teman-teman itu masuk nggak ya, kayak gitu. Makanya tadi aku bilang sih, sebelum semuanya dilakukan secara oke, konten promosi, konsisten promosi, media promosi yang dipilih, apalagi yang berbayar, itu produk yang diciptakan juga perlu perlu dilihat juga. Karena kalau produknya oke, produknya harganya juga bagus, bersaing, teman-teman bisa melaju nih ke tahap paid ads. Tapi kalau misalnya harganya misalnya masih rendah, tapi teman-teman coba-coba dengan paid ads, itu takutnya nanti malah boncos, kayak gitu ya. Tapi kalau misalnya teman-teman paid ads di platform yang tepat, kayak misalnya teman-teman, aku pernah dapat cerita juga, dia itu produknya harganya cuma 18.000 nih, misalnya, kayak makanan ringan. Tapi makanannya udah enak banget. Ini kayak semacam basreng kayak gitu-gitu ya. Dia akhirnya paid ads di TikTok. Seperti itu. Sekarang banyak banget teman-teman, nggak usah khawatir. Bisa ads sendiri di TikTok, bisa juga pakai jasa-jasa orang-orang yang buka untuk third party ya, kayak agensi gitu. Itu juga nggak terlalu mahal, bisa disesuaikan budget, mau 500.000, mau 400.000. Tapi intinya adalah yakin sama produknya, ketika orang beli, orang bakalan puas. Nah, itu juga bakalan bisa mendatangkan customer baru yang cukup oke. Kalau misalnya teman-teman lagi jackpot, ya teman-teman bisa langsung tiba-tiba dapat orderan banyak banget dari situ. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman produknya belum oke, belum siap, tapi mau coba-coba, ya nggak apa-apa. Asalkan siap untuk gelontorin dana dulu ya di awal. Seperti itu. Tapi kalau aku lebih pilih produknya siap dulu, testimoni dari orang terdekat, dari customer yang udah pernah beli, dan mereka retention, itu akhirnya mereka repeat order, baru akhirnya aku siap untuk paid ads. Kayak gitu. Makanya kemarin ketika produknya masih di 30-an dan orang semua satisfy, semua puas, akhirnya aku iklankan, ya alhamdulillah akhirnya sekarang udah sampai di 120 sampai 150 per hari untuk orderannya, seperti itu. Dan itu juga perlu dilihat harganya masuk atau enggak, karena kan budget iklan itu harus disesuaikan ya, berapa persen, seperti itu. Nah, ini mungkin udah mau terakhir ya. Ini gunakan platform berjualan online yang sesuai dan memberikan kemudahan dan benefit yang baik untuk usaha rumahan. Jadi teman-teman jangan pernah malas untuk berjualan online di platform yang memang udah disediakan secara gratis kayak gitu. Kayak misalnya nih Hayu Makan. Hayu Makan ini udah ngasih benefit yang oke loh. Gratis ongkir pula segala macam. Itu teman-teman promoin terus ya. Karena
Ya mungkin setiap platform ada challenge-nya masing-masing. Orang nggak mau download lah, orang nggak mau apalah. Tapi kalau misalnya produk kita oke dan dia willing atau oke untuk membeli, ya lumayan kan mereka gratis 15.000, apalagi nanti ada promo tambahan 10.000 misalnya. Itu di-remind aja terus-terusan. Pasti lama-lama mereka bakalan, ya udah aku download deh. Toh makanan yang gue beli, lu juga udah enak kayak gitu. Karena gue juga bakalan beli lagi seperti itu. Nah, ini Ayu udah muncul, mungkin waktunya ya Ayu ya. Ini ada ini terakhir, gunakan platform berjualan online yang sesuai dan memberikan kemudahan dan benefit yang baik untuk usaha rumahan. Ini yang tadi ya. Aku remind lagi kalau misalnya teman-teman udah dihadapin sama penawaran dari platform-platform yang gratis yang tidak menyulitkan kita, jangan ditolak. Coba aja, kita nggak tahu nih pintu masuk konsumen itu dari mana aja. Seperti itu. Asalkan memang pas dihitung, ya dia nggak berbiaya, dia biayanya rendah, masih masuk dengan kantong, terus audiensnya juga cukup oke, segala macam, itu coba aja. Nah, dari aku itu aja. Mungkin nanti kita lanjut di sesi tanya-jawab kali ya. Oke, aku kembaliin ke Ayu nih. Oke, terima kasih nih Mas Arsal yang udah menjelaskan detail sekali ya. Kalau menurut aku ini detail banget karena benar-benar dimulai dari background-nya dulu, dari Mas Arsal gimana, terus juga menjelaskan nih promosi yang cocok untuk usaha rumahan. Jadi kalau bisa aku summary sedikit, kalau dari Mas Arsal ini pokoknya kita tuh di awal mesti tes pasar gitu ya, karena kita harus pede nih sama produk kita, apa benar-benar akan diterima di pasar gitu. Kita juga bisa cari insight-nya, apa yang kurang, apa yang menjadi daya tarik gitu, untuk kita bisa melangkah baru ke next selanjutnya untuk bisa promosi, agar promosi yang kita lakukan itu nggak percuma gitu, dan udah tahu nih harus seperti apa. Dan juga jangan lupa kita juga bisa set target untuk challenge diri, untuk challenge juga kita mau ke arah mana nih gitu. Dan selanjutnya langsung aja kita ke kolom maksudnya lihat di kolom chat nih, udah banyak banget loh Mas Arsal yang bertanya. Jadi malam ini pada antusias banget untuk berdiskusi. Dan teman-teman kalau misalnya mau tanya langsung, ngomong boleh juga, tapi ini aku akan mulai dulu dengan yang udah ada di kolom chat ya Mas Arsal ya. Udah siap nih? Ya, Atau Mas Arsal boleh. kalau mau menyeruput dulu, minum gitu, kalau aus gak apa-apa banget ya teman-teman. Aman, juga kalau sambil mau minum. Oke, ini langsung nih Mas Arsal, ada pertanyaan dari Kak Gina Makan Cemil. Kalau untuk iklan berbayar di Instagram, kira-kira nominal berapa ya yang bisa berpengaruh? Oke, itu ya pertanyaannya ya. Berarti berapa nominal untuk, sebenarnya nggak ada batasan khusus untuk teman-teman kalau misalnya mau beriklan di Instagram. Ini aku share ya, rahasia dapur dari aku ya gitu. Jujur aku itu promosi paid ads lewat Instagram ads. Aku Instagram ads ya, yang langsung kalau teman-teman misalnya, aku ceritain dulu. Instagram ads itu teman-teman ubah dulu Instagramnya, yang mau Instagram pribadi atau Instagram jualan yang dijadiin buat jualan itu, dari personal account jadi business account. Itu syarat pertama, teman-teman. Gampang kok. Itu teman-teman bisa lihat di YouTube atau teman-teman bisa baca di Google caranya gimana, atau teman-teman ikutin aja step by step-nya. Setelah udah jadi business account, teman-teman langsung nih biasanya muncul tuh kalau teman-teman upload Insta Story atau teman-teman upload Instagram feed, konten Instagram yang ada di feed, itu muncul boost post seperti itu, atau logonya itu yang biasanya tanda panah zigzag seperti itu ya teman-teman. Itu teman-teman klik aja, teman-teman langsung dihadapin sama pilihan untuk setting harganya berapa, audiensnya mau yang seperti apa, kemudian mau wilayah yang dijangkau seberapa luas kayak gitu. Nah, itu juga teman-teman perlu pertimbangkan. Nah, ini sebenarnya relate sih Ayu sama pertanyaan dari Kak Ivana nih. iya, Cara katanya iklan buatin ya, buatin cara iklan. Mungkin nanti
kita perlu diskusi sama Bang Philip untuk selanjutnya itu, karena itu panjang banget prosesnya sebenarnya kalau kita mau detail. Tapi kalau teman-teman mau coba duluan juga nggak apa-apa karena learning by doing. Tapi kalau misalnya mau nanti kita buatin Hayu kelas yang ketiga tentang promosi yang baik di Instagram, paid ads-nya kayak gimana, itu juga cukup menarik ya. Nah, balik ke pertanyaan yang tadi, Ayu, aku setting harganya kalau untuk ini balik lagi ya, nggak ada aturan khusus berapa sebenarnya harga yang dipatok kayak gitu. Aku setting awalnya cuman 100.000. 100.000 untuk 2 hari, teman-teman. Jadi sehari 50.000. Tapi aku nggak tahu ada kebijakan baru atau enggak. Kadang-kadang tuh dia nggak bisa disetting di angka tertentu. Kayak misalnya 40.000 atau 30.000 tuh nggak bisa. Tapi minimal 50.000 satu hari. Nah, karena masakan aku itu adalah produknya catering langganan, satu kali catering itu orang langganannya 100.000 nih, teman-teman, aku sharing. Menurutku untuk budget satu hari 50.000, dengan dulu aku misalnya masih ada 5 atau 10 orang yang langganan, itu kan berarti omsetnya 500 sampai 1 juta, terus aku kurangi 50.000, ya aku tutup mata gitulah. Aku ambil keuntungannya itu yang 50.000 satu hari untuk paid ads kayak gitu. Karena aku juga pengen ngeliat nih, aku penasaran hasilnya seperti apa. Nah, bagusnya mungkin teman-teman, hokinya di aku juga, ketika aku paid ads, itu hasilnya cukup oke. Jadi ada orang-orang yang nanya harga, yang nanya price list segala macam. Pada price-nya udah ada, tapi biasanya kan konsumen nanya lagi ya, ini price list-nya gimana, udah termasuk ongkir atau belum, dan akhirnya ke convert menjadi transaksi. Mereka akhirnya langganan. Dan balik lagi, karena aku udah pede banget sama produknya aku, ketika mereka mencoba, mereka akhirnya langganan sampai sekarang. Ada yang memang mereka dari langganan di bulan Agustus tahun lalu sampai sekarang nggak pernah berhenti langganan. Itu sih yang aku bilang, produk yang diciptain itu memang harus benar-benar yang orang itu mau retention. Seperti itu sih. Jadi kita budget iklan itu nggak bakalan terbuang percuma. Kayak gitu sih. Jadi kalau untuk besaran nominalnya nggak ada yang perlu disakletin. Teman-teman dicoba aja kalkulasi sama omset yang teman-teman terima, ini worth it atau enggak. Tapi balik lagi, kalau misalnya mau coba-coba, menurut aku jangan terlalu mikirin sama omset atau transaksi. Kalau bisa teman-teman punya spend budget khusus, memang aku mau coba nih buat marketing, aku dari tabungan atau aku lagi nyisihin, kayak aku mau coba 200.000 atau 300.000 selama 1 minggu. Aku pengen ngeliat nih, tapi dipecah-pecah. 2 hari dulu, nanti on off, nanti 2 hari lagi pakai konten yang lain, nanti 2 hari lagi pakai konten yang lain. Jadi teman-teman belajar sendiri konten mana yang paling banyak mendatangkan orang untuk nanya dan akhirnya transaksi. Kayak gitu. Jadi teman-teman jangan 500.000 atau 300.000 kontennya sama semua nih yang diiklanin. Cuman itu aja. Jangan. Ya satu sih tipsnya, orang itu kalau misalnya ngelihat iklan, satu, mereka mau ngelihat foto produknya. Kedua, kalau bisa ada harganya. Jujur kalau untuk catering aku kasih lihat harganya. Karena aku nggak mau kayak orang nggak tahu harganya tuh berapa. Jadi yang bakalan nanya ke kita, yang bakalan nanya kita udah tahu nih harga di catering Bang Ar misalnya cukup tinggi atau memang harganya sedang lah buat mereka. Jadi kita udah kurasi sendiri. Yang ketiga, fotonya cukup proper. Karena kalau misalnya fotonya nggak proper, ini proper bukan maksudnya profesional banget ya. Itu jangan ngeblur, fotonya kelihatan semua. Jadi orang juga bakalan kayak antusias nih, tempting, menarik, seperti itu sih. Kayak gitu. Jadi kalau teman-teman mau coba, itu worth it banget. Jujur itu Instagram Ads yang ngebuat catering aku yang awalnya cuman yang langganan 10, sekarang bisa jadi 40 kayak gitu. Dan karena produknya juga harganya cukup tinggi karena langganan untuk paket keluarga, satu keluarga, ya jadi budget spend untuk paid ads itu menurut aku itu cukup worth it. Karena nggak sampai 3% atau 4% dari omset, seperti itu sih. Jadi teman-teman juga perlu dipertimbangkan seperti itu. Gitu, Ayu. Oke. Semoga menjawab ya. Yes. Semoga banget nih bisa menjawab, karena sebenarnya untuk
berarti ads ini bahasannya akan lebih luas lagi ya Mas, karena ads itu juga macam-macam, bisa yang langsung dari Instagram, bisa juga yang dari Facebook nyambung ke Instagram gitu-gitu Betul. ya. Kalau tadi atas pengalamannya Bang Ar nih yang coba-coba dari awal gitu, emang spending, emang udah ada willing dari diri sendiri kalau mau cobain nih gitu dan mau belajar. Buktinya di awal aja untuk settingnya bisa lihat di YouTube gitu, kayak emang dari diri kita kalau emang mau belajar bisa nih gitu dan mau coba, dan pastinya tapi harus ada kalkulasi sendiri kayak Bang Ar mau coba gitu tapi tetap kayak ini worth it atau enggak ya gitu. Dan misalnya harganya segini kita udah mau mulai di awal langsung 1 juta gitu, nanti jatuhnya kita malah bete menyalahkan ads kayak enggak worth gitu, padahal dari kitanya yang belum prepare gitu. Semoga nih menjawab pertanyaannya, tapi emang mungkin belum detail banget karena nanti bisa request untuk next Hayu Class. Mungkin kita langsung lanjut lagi ke pertanyaan yang lainnya, banyak nih Mas Arsal. Mungkin ini dari Kak Airin. Strategi promosi yang paling bikin impact apa nih? Dan menggunakan platform apa nih kalau misalnya dari catering Bang Ar sendiri? Strategi yang paling impact. Wah, ini tadi aku udah jelasin sih sebetulnya ya, strategi yang paling impactful banget kalau buat catering Bang Ar untuk meningkatkan penjualan itu memang di konten promosi yang apa namanya? Konsisten, sama aku coba untuk iklan berbayar seperti itu. Nih, teman-teman perlu informasi, iklan berbayar itu enggak langsung mendatangkan transaksi, teman-teman ya. Tapi Jadi, apa tuh Mas? Betul. Itu bisa mendatangkan followers baru atau memang pengikut baru aja di platform Instagram misalnya kayak gitu. Tapi kalau misalnya kita nggak maintain nih orang-orang baru yang udah follow, yang orang-orang udah kepo, kan orang-orang kalau misalnya ngelihat konten Instagram atau ads itu kan nggak langsung mau beli saat itu juga kan. Ada yang mau langsung beli, ada yang udah gue follow dulu deh, gue save dulu deh. Nanti mungkin kalau gue butuh, gue bakalan pesen kayak gitu. Apalagi kalau buat teman-teman produknya yang bukan produk langganan, tapi produk-produk yang dibuat untuk cemilan, untuk mereka belinya kayak 1 minggu sekali, 2 minggu sekali, itu biasanya orang-orang bakalan save dulu nih, screenshot dulu nih, nanti kalau ada apa-apa gue follow dulu nih, kayak gitu kan. Nah itu sih. Nah ketika mereka udah follow, udah mereka save, teman-teman jangan lupa untuk konsisten untuk promo yang tadi aku bilang sih. Aku tuh selalu ngegunain cara untuk gimana caranya orang tuh ngiler ngeliat konten promosi. Aku nggak peduli sama konten promosi yang aku buat itu harus dari desain grafis yang bagus. Kalau teman-teman berkunjung ke konten Instagramnya Bang Ar, tapi kalau ngeliat tuh di Senin sampai Jumat ya, karena Sabtu sama Minggu kita nggak ada produksi sebetulnya. Jadi kalau Senin sampai Jumat itu yang kita share adalah suasana saat menggoreng makanan di dapur, saat produksi, saat packing, saat makanan udah dijejerin. Itu yang ngebuat orang-orang kayak, oh setiap hari ada orderan ya, oh setiap hari itu ya. Terus testimoni dari orang-orang yang udah pernah beli itu kita remind terus. Jadi followers yang kita dapetin dari ads atau followers baru yang terus bertambah, atau mungkin teman-teman dari promosi dari teman terdekat yang nge-add itu kan pasti ada yang nyangkut-nyangkut sedikit ya, yang nge-follow-follow kayak gitu. Itu akhirnya mereka tergugah untuk yaudah gue coba deh beli kayak gitu. Dan teman-teman juga jangan khawatir ya. Kalau misalnya teman-teman produknya adalah basreng atau keripik atau dessert, pasti orang-orang yang suka sama barang-barang itu udah pernah coba di tetangga-tetangga sebelah, udah pernah coba di tenan-tenan sebelah yang jual hal yang sama. Tapi ketika mereka kena iklannya, kena media promosinya, kena promosinya, mereka tuh bakalan mikir untuk kayak gue juga pengen cobain deh. Kayaknya dia enak soalnya dia dapat orderan terus nih tiap hari. Soalnya dia rajin nih kontennya gitu lah istilahnya. Kayak gitu sih. Karena nggak jarang yang beli yang langganan di catering Bang Ar itu, orang-orang udah langganan di catering lain, tapi ketika dapat konten baru dari catering Bang Ar, mereka bilang, Mas ini berapa harganya? Mas saya mau langganan tapi nanti ya Senin depan atau tanggal sekian ya, tolong saya dikasih tahu menu terbarunya nanti. Karena saya sekarang masih langganan di catering lain.
kayak gitu. Ya itu kan fair ya teman-teman, karena kita nggak membujuk orang, udah sini aja, nggak gitu kan. Jadi menurutku ngeganti mereka untuk beli di tempat kita dengan cara seperti itu, ya itu wajib dilakukan. Karena kan memang pasarnya itu aja ya, audiensnya itu aja. Oke. Itu mungkin jawaban nih dari Mas Arsal kayak so far dari catering Bang Ar memanfaatkan apa aja nih ya. Kalau aku lihat emang dari Instagram itu sendiri di mana harus konsisten gitu kan, Instagram story maupun feed-nya dan juga ads-nya gitu, dan emang konten-konten salah satunya mungkin yang cukup powerful juga, Bang Ar ini mengangkat testimoni gitu ya. Jadi secara nggak langsung ads yang udah masuk itu pastinya kalau kita udah paham nih dunia marketing, pasti di awal itu nggak mungkin langsung jatuhnya ke sales gitu kan, karena harus ada awareness dulu, namanya orang baru gitu kan. Nah itu yang membuat konten-konten tadi, testimoni yang seperti Bang Ar bilang, berubah menjadi sales, karena dia penasaran nih, emang bener nggak sih seenak itu gitu kan, karena sudah banyak terpapar testimoni-testimoni dari rasa catering itu sendiri. Oke, kita next lagi lanjut. Mungkin ini bukan pertanyaan, tapi ada ide dari kami Ruku gitu. Tadi ya. Buat ke Bang Philip mungkin nih, atau tim Hayu Makan lainnya. Kalau boleh nih tim Hayu Makan adain kelas buat tips dan trik foto dan video di konten Instagram tapi pakai HP. Jadi biar alat-alatnya apa aja yang dipakai, aplikasi editnya apa aja gitu. Jadi supaya mungkin lebih scale up lagi cara fotonya gitu, dan kontennya lebih menarik lagi. Itu boleh banget, ide menarik. Mungkin next-nya kita bisa bahas itu ya. Betul. Dan mungkin kita bakalan ngedatengin yang memang expert ya di situ. Dan balik lagi bakalan menyesuaikan dengan audiens dari teman-teman. Ya aku selalu tekanin kalau misalnya aku ngisi seminar atau ngasih tahu orang-orang yang baru bikin bisnis baru, lu nggak perlu sampai jor-joran sewa fotografer atau apa untuk foto yang bagus, atau lu ngeluarin duit untuk foto yang proper kayak gitu. Kalau memang audiens lu tuh nggak butuh itu, audiens lu tuh cuman butuh foto yang jelas kelihatan banyaknya seperti apa kayak gitu. Jadi jangan terlalu dipikirin. Tapi kalau misalnya lo udah punya budgetnya, nggak apa-apa. Kan mungkin lo mau uploadnya yang bagus ya, kayak misalnya di Hayu Makan, itu kita perlu foto yang bagus, misalnya. Di itu yang tempting. Tapi tempting itu nggak selalu yang fotonya bener-bener full edit, segala macam itu harus nimbul keluar. Nggak perlu. Yang penting itu fotonya jelas, orang kalau ngeliat, oh ini fotonya makanan nih, gitu. Gua nggak bakal tipu, kayak gitu sih intinya. Mungkin perlu banget itu justru. Oke, itu harus dicoba kalau yang misalnya belum mencoba ya gitu ya. Dan selanjutnya lagi nih ada pertanyaan, mungkin ini bisa sekaligus menjawab, jadi satu pertanyaan ini bisa menjawab yang lainnya juga karena berkesinambungan nih, ini terkait konten. Jadi ada yang nanya nih Mas Arsal, mungkin Mas Arsal biasanya gimana nih kalau promosi di IG story atau feed itu, biasanya hanya promo satu produk aja atau beberapa produk? Mungkin beberapa produk ini maksudnya foto carousel gitu ya Mas Arsal gitu. Paling bagus tuh gimana gitu kalau di dalam satu feed, dan maksimalnya berapa foto sih kita share? Terus juga saat ini hashtag itu masih berpengaruh nggak, Mas Arsal? Ya, jujur untuk sekarang ya algoritma Instagram itu susah banget dipelajarin. Teman-teman juga tahu ya, karena kan kita sekali upload itu nggak kayak zaman dulu uploadnya berdasarkan waktu dan muncul paling atas kayak gitu. Jadi teman-teman kalau misalnya pertama untuk upload foto-foto di Instagram Story atau di Instagram Feed, sekarang udah nggak terbatas teman-teman mau upload jam berapa, nggak penting kayak gitu. Yang penting teman-teman itu konsisten aja untuk upload kayak gitu ya. Terus ketika teman-teman upload konten, kalau misalnya teman-teman ngejar organik, itu manfaatkan carousel yang 10 juga nggak apa-apa kayak gitu. Karena itu kan kayak ya Instagram udah memanfaatkan udah ngasih media untuk ngasih 10 nih.
ya nggak apa-apa 10, 6, 5, 4, 1, 2, 3 itu nggak ada masalah kayak gitu. Selama kontennya masih sesuai dan teman-teman juga nggak maksain yang diupload yang nggak penting diupload kayak gitu. Yang penting kontennya ada. Itu kalau organik. Tapi kalau yang berbayar, usahakan teman-teman kalau misalnya di Instagram feed, fotonya itu kalau untuk Instagram feed nggak lebih dari 4. Jadi cukup 1, 2, 3, 4. Karena kebiasaan orang ketika dapat informasi baru, dia nggak bakalan mau scroll panjang-panjang. Kayak gitu. Dan usahakan di feed itu foto yang pertama muncul adalah foto yang full informasi ya. Full informasi di sini bukan tulisan semua maksudnya, tapi fotonya jelas, makanannya jelas, kalau misal harga mau ditampilin, harganya juga jelas. Kayak gitu. Nanti di caption baru kita tambahin cara pesan gimana, bisa visit profile, bisa kasih link WA, bisa kasih nomor WA, segala macam kayak gitu. Tapi yang jelas untuk Instagram feed kayak gitu. Nah, kalau Instagram story, yang aku tahu kalau misalnya kita pakai Instagram Ads, itu kan kita persatuan Instagram Story yang yang diiklankan. Oh ya, tadi kalau Instagram Feed nanti munculnya outputnya itu nggak cuma di feed, bisa di explore, bisa di feed orang, bisa juga di story. Jadi yang Instagram feed juga bisa muncul di story. Makanya teman-teman kalau ngelihat Instagram Ads itu kadang-kadang di story tapi potongan fotonya tuh nggak full, cuma tengah-tengah doang sama caption. Itu biasanya dia promosi ads-nya dari Instagram feed ke Instagram story. Itu nggak apa-apa, itu akan ngejangkau pasar yang lebih luas sih. Kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang dasarnya Instagram feed, Instagram story, teman-teman boost, usahakan satu Instagram story itu full informasi yang mau teman-teman sampaikan. Informasinya itu yang tadi aku bilang, harus fotonya juga menarik, nama produknya juga ada, kemudian informasi yang mau disampaikan apa? Misalnya Promo no gitu ya. MSG ya, promo misalnya untuk pengguna baru kayak gitu-gitu. Nah, teman-teman juga nih tadi, aku kan udah bilang ya, harus tahu karakter audiens. Karakter audiens teman-teman tuh apa? Karakter audiens dari pembeli teman-teman tuh sukanya yang promo, sukanya makanannya emang berkualitas, sukanya yang kuantitinya banyak, sukanya yang harganya murah, sukanya yang gratis ongkir. Teman-teman bolehlah riset kecil-kecilan yang kayak gitu ya. Kayak gitu. Jadi ketika teman-teman promosiin, teman-teman udah tahu orang bakalan nyangkut itu ketika gue promoinnya pakai strategi konten yang mana. Kayak gitu. Kalau aku jujur, untuk catering Bang Ar itu audiensnya nggak ngelihat promo atau enggaknya, tapi ngelihat variasi makanannya. Kalau teman-teman boleh bongkar di Instagram Bang Ar, aku tuh selalu Boleh spill ngedepanin dong Instagramnya apa nih? Udah ada yang nanya Bang Ar. oh gitu, @cateringbang.ar kayak gitu. Aku tuh selalu, karena ini yang perlu teman-teman perhatiin ya. Ini nanti teman-teman boleh diadopsi. Kalau aku tuh kan catering langganan, aku mengedepankan sama yang namanya kata-kata hashtag dari Instagram aku, catering aku sendiri, Berani Bumbu, itu makanan. Karena aku mau coba beda dari yang lain, aku mau makanan itu nggak hambar segala macam, berani bumbu kayak gitu. Terus yang kedua adalah ini yang paling penting, produk aku itu langganan. Orang semuanya juga ada nih catering langganan, catering harian, catering rantangan. Tapi gimana caranya orang mau coba di catering aku? Aku bilangnya catering aku adalah catering paling fleksibel. Kenapa? Karena bisa ganti menu, bisa ganti hari, bisa refund, bisa cancel. Aku berani kayak gitu. Karena aku yakin sebenarnya orang itu ketika udah nyoba produk aku, balik lagi tadi, udah yakin sama produknya, orang nggak bakalan ngelakuin hal-hal seperti ini paling sedikit kayak gitu loh. Tapi kayak refund selama aku 7 bulan, mungkin yang refund nggak sampai satu tangan, cuman 2 orang, cuman 3 orang doang yang refund ya, karena nggak cocok mungkin. Ya kita nggak tahu kan, kita nggak bisa bikin semua orang happy sama produk kita, pasti ada aja yang enggak kan, seperti itu. Jadi aku juga kayak pede dulu sama produknya. Nah, tapi yang penting itu yang fleksibelnya adalah ganti hari sama ganti menu. Jadi ketika catering itu PR-nya banget adalah saya nggak mau pedes, saya nggak mau ada cabenya, saya nggak bisa makan ikan, saya nggak bisa makan
unggas, saya nggak bisa makan seafood kayak gitu. Ya, lu kalau nyiptain produk bisa nggak orang-orang itu lu kasih juga. Nah, karena aku cateringnya juga masih baru, aku nyari pelanggan terus, ya dan kapasitas produksi juga masih bisa untuk menangani hal-hal seperti itu, akhirnya aku bikin fleksibel. Lu boleh ganti menu, lu boleh ganti hari, lu boleh ganti ini dengan syarat ganti hari minimal H-1. Bang, besok saya nggak usah dikirim, saya maunya dikirimnya lusa kayak gitu. Oh iya, nggak apa-apa. Customer happy nggak? Happy. Kenapa? Karena cateringnya nggak ribet. Kalau catering lain misalnya, aduh nggak bisa Mbak, soalnya kan udah di awal kita harinya Senin, Rabu, Jumat, jadi nggak bisa diganti harinya kayak gitu. Customer pergi nggak? Ya pergi. Orang catering lain masih banyak, pilihannya masih banyak, seperti itu sih. Jadi teman-teman bisa implementasiin cara-cara konten promosinya itu mana yang mau dikedepankan di produk teman-teman ya, kayak gitu. Karena intinya dari semua iklan yang teman-teman nanti bakalan buat, mau organik mau berbayar, itu informasi yang disajikan membuat orang menarik atau enggak, kayak gitu sih. Oke, jadi kalau misalnya jawaban dari Bang Ar ini tadi untuk berapa foto sih atau gimana baiknya, itu balik lagi ke teman-teman sendiri harus punya unique point. Nah, unique point Ya. itu yang harus disampaikan di tiap kontennya gitu. Jadi harus jelas informasi apa yang mau disebutkan atau mau disampaikan gitu. Misalnya kalau banyak mungkin jadi dipecah gitu informasinya ya Bang. Gitu. Kalau misalnya udah cukup satu aja ya udah berarti satu konten aja gitu. Jadi biar nggak too much gitu, jangan berulang-ulang. Jadi intinya soalnya kan kalau misalnya kita di sosial media nih kayak Bang Ar pasti ngambil kayak, oh gue mau menyampaikan ini, jadi biar kayak klien gue udah langsung tahu nih, oh ini gue mau menyampaikan ini gitu. Itu mantap banget. Dan kalau tadi ada yang nanya, hashtag ya, yuk aku nambahin hashtag kali ya. Sebenarnya kalau hashtag itu sekarang performanya kayak gimana masih sama sebenarnya kayak zaman dulu ya. Masih berpengaruh berarti ya Bang? Masih berpengaruh seperti itu. Kenapa? Karena fitur kita mencari sesuatu pakai hashtag masih ada. Kecuali kita mencari sesuatu pakai hashtag nggak ada, ya berarti fitur itu udah nggak berguna, udah nggak bisa kayak gitu. Karena hashtag juga kan kita mau bubuhin hashtag 100 atau 20 atau 10 itu kan nggak bayar ya teman-teman, mau itu medianya estetika aja ya, kalau organik. 100 Betul. tuh hashtag semua gitu ya. Betul, sampai ada yang ditaruh di komen kan biasanya. Betul. Nah sebenarnya ya nggak apa-apa, cuman teman-teman perlu perhatikan strong, yang paling strong itu hashtagnya yang kayak gimana, kayak gitu. Kalau misalnya teman-teman jualnya misalnya apa ya, dessert box, ya teman-teman jangan lupa sama yang mandatory. Jangan cuman hashtagnya teman-teman doang, misalnya manis menggairah, manis enak gurih gitu misalnya, manis enak doang. Emang orang-orang nyari dessert pakai hashtag manis enak? Enggak. Orang-orang kalau nyari dessert dengan hashtag pasti nyarinya gini, dessert Bandung Selatan misalnya gitu. Nama produk umum kemudian diikutin sama nama tempat. Karena mereka juga memperhatikan kayak, gue nggak mungkin nih mesen dessert box tapi dari Jakarta, sedangkan rumah gue di Bandung Selatan. Daripada gue nyari di hashtag terus yang keluar nanti yang jual di Sulawesi, kan nggak lucu. Kayak gitu. Kayak aku catering harian Jakarta Selatan, catering harian Jabodetabek, karena memang aku luasan pengiriman sampai Jabodetabek misalnya gitu. Jadi kan itu juga udah perlu dipikirkan ya teman-teman. Kayak gitu sih. Dan teman-teman bisa cek juga hashtag itu yang upload berapa banyak orang ya. Terus ada spam hashtag atau enggak ya. Kayak gitu sih. Oke, berarti kalau misalnya dari hashtag ini juga jawabannya adalah selama fitur itu masih ada, boleh banget kita coba, apalagi itu gratis gitu. Jadi kayak kita karena kita mau memanfaatkan yang organik-organik, coba aja terus gitu. Selama itu masih ada, berarti ada buktinya kalau itu masih works gitu. Betul. Kan. Hashtag itu juga Ayu nggak cuma di Instagram, di TikTok, di Twitter, di Facebook itu berlaku hal yang sama. Karena hashtag itu kan jadi link sendiri, ketika diklik muncul semua yang pakai hashtag itu kan. Itu sih jadi keunggulannya sendiri kayak gitu. Nah ini tadi ada tambahan makan cemil nih terakhir. Hashtag itu baiknya diulang terus dengan nama hashtag yang sama atau diganti-ganti. Hashtag konsisten aja terus. Tapi kalau misalnya ada tren baru kayak dessert box, kayak misalnya ada yang lagi ngetren dessert box vanilla latte gitu. Ya teman-teman tinggal tambahin.
oh dessert box vanilla latte. Misalnya waktu itu, misalnya teman-teman jual onde-onde, ada onde-onde matcha misalnya, ya udah teman-teman jangan onde-onde doang, tapi onde-onde matcha ditambahin. Tergantung tren sih. Tapi kalau untuk konsistensi hashtagnya untuk teman-teman sendiri, itu jangan diganti-ganti. Kayak misalnya keripik Surabaya Utara, keripik Bandung Utara, misalnya kayak gitu. Atau catering harian Jakarta Selatan, catering harian Jakarta, catering rantangan Jakarta, itu nggak usah diganti-ganti teman-teman. Supaya konsisten juga nih barang kita muncul di hashtag-hashtag itu. Tapi lagi-lagi tadi research dulu, lihat dulu relate atau enggak hashtagnya sama audiensnya. Kayak gitu sih. Oke. Makasih Bang Arsal untuk jawabannya tadi juga udah ditutup nih sama pertanyaan dari Makan Cemil. Tapi sebenarnya masih ada pertanyaan-pertanyaannya, tapi sayang sekali waktu kita nih udah ternyata hampir 2 jam gitu, nggak kerasa ya Wow. waktunya, nggak kerasa loh gitu. Dan dengan bukti pertanyaan yang ada terus, berarti teman-teman enjoy. Tapi next-nya mungkin kita move on dulu nih untuk hadiah utama gitu, logam mulia 0,1%. Jadi teman-teman nih harus sharing gitu, sharing tentang promosi yang udah pernah dilakukan. Jadi kalau misalnya hanya ada 1 orang, itu langsung menang gitu. Kalau misalnya ada beberapa orang, kita akan undi. Gitu aja gimana Mas Arsal? Jadi biar bingung. Atau nanti yang menang gitu, kalau ada beberapa kali bisa Mas Arsal yang menentukan. Dan nanti Bang Philip menentukannya pas door prize gitu ya. Boleh. Oke, sekarang Nanti nih, dijelasin lagi ya, yuk. betul. Sekarang nih aku mau mempersilahkan dari peserta yang ada di sini, siapa nih yang mau sharing tentang promosi apa yang udah dia lakukan, kurang lebih ya 2 menit aja gitu. Nanti kalau misalnya mau langsung aja open mic-nya, nanti aku persilakan dulu baru cerita gitu ya. Ada nggak nih yang mau share hadiahnya? Ini hadiah utama, jadi kalau misalnya 1 orang langsung menang. Ayo, apakah ada nih yang nggak mau? Nanti kalau nggak mau aku kasih ke Bang Arsal aja. Nggak deh, ke aku aja. Aku aja ya. Ke aku aja. Ada yang mau nggak nih? Sayang banget loh kalau misalnya nggak mau. Mungkin yang udah bertanya di sini dari Makan Cemil atau dari Miruku ataupun ini, oh tadi ada Ibu Wina udah sempat cerita sedikit di kolom chat, mungkin mau langsung cerita nih. Ini bisa unmute sendiri kan ya? Iya. Bisa unmute sendiri ya? Udah kan? Oh, udah bisa. Ayo, ada yang mau nggak nih di kolom chat? Aduh, sayang banget. Teman-teman banget tinggal nih. sharing doang terus dapat Pokoknya hadiah. kalau nggak ada, nggak ada. Kak Christine ya. Christine, Kak Christine, boleh Oke. boleh. Oh, ini ada juga Kak Gina, boleh, berarti ini Kak Christine sama Kak Gina nanti akan bergantian. Ini boleh Kak Christine dulu, silakan. Oke. Untuk cerita, mungkin dari tenan apa, ceritain dulu ya Kak Christine. Halo Kak Christine. Halo. Halo. Suara saya jelas? Jelas, aman, gambarnya juga aman. Kak Christine, ini dari tenan apa nih? Oke. Dari dapur Nyonya Fong. Oke. Suaranya agak keputus-putus, tapi nanti kalau misalnya keputus, aku bakal reminder keputus, tapi ini udah cukup aman gitu. Boleh, gimana nih ceritain promosi yang udah pernah dijalanin dan apa yang works, apa yang enggak. Silakan. Oke. Ya, salam kenal ya, saya Christine dari dapur Nyonya Fong. Memang kalau untuk promosi itu baru sebatas di Instagram aja. Tapi tiap hari itu saya usahain selalu promosi lewat IG Story, sama di IG Feeds juga. Jadi kalau bisa itu tiap hari selalu rutin 1-2 postingan. Tapi memang kendalanya ini follower saya masih sedikit gitu. Padahal saya sering, jadi tiap kali kalau misalnya ada yang order gitu kan, saya suka videoin, lalu saya upload ke story gitu kan. Terus kalau misalnya mereka ada kasih testi gitu kan, saya juga suka upload. Kira-kira
menurut Bang Arsal sendiri, apalagi ya yang harus ditambahin gitu biar followersnya makin banyak, terus juga bisa imbus ke salesnya dapur Nyonya Fong. Iya. Oke. Ini aku langsung jawab aja, Ayu, atau gimana? Yes, boleh jawab dikit aja nih, Iya. Mas Arsal. Oke. Sebenarnya langkah yang dilakuin sama Kak Christine itu udah bener banget ya. Aku sharing berdasarkan pengalaman aku aja ya, sama realita yang aku jalanin juga nih. Instagram followers dari Bang Ari itu berapa sih sebenarnya? Aku baru 1.626, teman-teman, kayak gitu. Tapi aku pentingin followers atau enggak? Penting nggak penting sebenarnya, karena followers itu kan sebenarnya cuma untuk meyakinkan orang-orang yang baru mau follow, sebenarnya ini Instagramnya aktif atau enggak. Tapi Instagram aktif kan dinilai dari konten yang kita upload sama konsistensi promosi yang kita upload ya, seperti itu. Jadi followersnya ada atau enggak kayak gitu. Karena kita juga udah bisa katakanlah Instagram followersnya 40.000, 50.000, tapi yang like cuma 2, ini udah otomatis beli. Salah atau enggak? Enggak salah juga kalau teman-teman mau beli followers sebenarnya. Enggak ada yang salah di dunia marketing, mau strateginya seperti apa, seperti itu. Tapi jangan terbatas sama followers aku sedikit, terus aku nggak yakin nih kayak gitu. Karena yang penting adalah kan transaksi kan sebenarnya. Kalau misalnya 1.626 yang transaksi 200 orang, ya sebenarnya itu udah cukup bisa menghidupi aku dan keluarga, misalnya kan kayak gitu ya, Kak. Kayak gitu sih. Nah, tapi aku juga share nih, bulan Agustus tahun lalu, followers Instagram Bang Ar itu cuma 200 orang. Kayak gitu. Tapi naik 1.200 selama 6 bulan sama 7 bulan, itu kira-kira 100 sampai 150 followers per bulan. Oke. Dari mana aku dapatnya? Itu dari Instagram Ads. Padahal Instagram Ads yang aku setting itu bukan untuk boost followers, tapi untuk boost transaction, karena semuanya langsung WhatsApp. dikasih ke message, ke pesan kayak gitu. Mereka kan kalau follow itu harus ke profile visit dulu ya. Tapi karena kontennya menarik, mungkin mereka jadi profile visit, kemudian mereka follow seperti itu. Nah, aku budgetnya cuman sebulan itu kurang lebih 200 sampai 300 ribu doang nih Kak untuk followers. Tapi followersnya bukan followers beli, followers aktif dari ads Organik itu berarti sendiri, ya. organik, betul. Jadi yang follow itu adalah orang-orang yang memang tertarik sama konten Bang Arnya sendiri, kayak gitu. Jadi terbukti sih, sekarang yang beli, yang langganan di catering aku itu kan udah nggak ada ring 1 yang aku jelasin tadi. Udah nggak ada pertemanan yang beli, udah pasti orang yang nggak aku kenal semua. Itu sih yang ngebuat kayak, oh ternyata followers dari Instagram Ads itu jauh lebih works daripada kita beli followers atau kita nyari followers baru yang sebenarnya bukan target audience kita. Seperti itu sih. Kayak gitu. Oke, Bang Ar, makasih banget nih dari sharing nih, karena Kak Christine udah mau sharing, jadi udah langsung dijawab juga pertanyaannya sama Bang Ar ya. Kak Christine, makasih nih udah sharing. Nah, sekarang kita mau mempersilahkan dulu, ada siapa nih tadi? Dari Kak Gina, dari Makan Cemil. Boleh nih, Kak? Halo, Kak Gina. Ya, halo. Halo Kak Gina, dari Makan Cemil. Dari tadi aktif juga nih buat sharing. Nah, sekarang boleh secara langsung share apa aja nih yang udah dilakukan Makan Cemil, dan apa aja yang works, yang berhasil, dan apa aja yang nggak berhasil nih menurut Kak Gina gitu. Dipersilakan. Ya, halo Kak Ayu, Kak Arsal, sama tim Halo. Hayu Makan yang lainnya, sama teman-teman juga, tenan yang udah ada. Ini saya ingin sharing ya, sebenarnya udah beberapa kali juga yang dilakukan oleh Makan Cemil itu seperti iklan di IG Story, kemudian IG Feed juga, WA Blast gitu. Kemudian juga pernah juga Makan Cemil melakukan iklan di Instagram seperti itu. Kemudian juga ke food blogger juga pernah gitu. Memang untuk Instagram Ads ini memang ada beberapa yang istilahnya langsung tanya gitu ya,
tentang makan cemil, produk-produknya, dan ada juga yang mau beli gitu. Nah, sebenarnya ada beberapa permasalahan sih, seperti misalnya kalau lewat Hayu Makan gitu ya, walaupun sudah mereka pesan melalui Hayu Makan, tetapi ongkirnya tetap mahal gitu, walaupun sudah dikurangi free ongkir itu gitu. Itu permasalahan dari makan cemil gitu. Seperti itu apakah ada bantuan solusi gitu atau masukan dari tim Hayu Makan seperti apa gitu? Oke, Kak Gina, makasih. Sebelumnya mungkin untuk ini, apakah Mas Afsal mau bantu jawab, atau di sini Bang Philip juga boleh bantu jawab? Permasalahannya ini berarti kalau misalnya ongkirnya mahal banget, mungkin ini ya, kalau makan cemil sendiri itu produknya apa aja nih, Kak? Ada masakan rumahan, terus ada jajanan tradisional gitu, cemilan, kemudian ada juga minuman seperti susu gitu. Dan itu kan harga produknya kadang harga si ongkirnya itu lebih mahal Ya, dibandingkan dengan harga produknya gitu. ya, Jadi benar. orang jadi nggak jadi beli gitu. Seperti itu sih. Ya. Mungkin Bang Philip kali ya mau yang punya platform. Nanti aku Kalau bisa masalah tambahin. Kalau masalah ongkir sih mungkin dari ads-nya ya, Sal. Itu kan kalau yang bisa setting, mungkin dia bisa setting, bisa nggak sih dia dari area yang agak dekat sama dia gitu, bisa nggak sih di set kalau dari Instagram Ads gitu? Betul, memang Instagram Ads itu ketika kita set di awal, kita disuruh pilih untuk kayak gendernya mau perempuan atau laki-laki, terus mau orang-orang yang suka dengan keyword apa. Nah, ini yang kunci nih, karena kita mau nembak si iklan kita tuh ke orang-orang yang kayak gimana, orang-orang yang buka Instagram dengan ketertarikan apa. Contoh misalnya makan cemil, mungkin hashtagnya harusnya ada cemilan, atau kalau misalnya produknya ada PY, misalnya PY kayak gitu-gitu. Itu yang perlu di testing terus. Sebenarnya itu sih, iklan itu memang harusnya di setting terus. Nah, selanjutnya untuk yang perlu dipilih juga selain keyword tadi yang penting adalah area luasan yang kata Bang Philip bilang tadi. Betul. Kita disuruh pilih antara pilihannya dua. Mau berdasarkan jarak dari titik kita setting iklan atau region. Kayak gitu. Kalau misalnya kita pede produk kita itu bisa menjangkau area yang luas, itu nggak apa-apa. Kita settingnya by region aja. Region itu maksudnya adalah kita pilih dari kota. Kayak misalnya Bandung, Bandung Selatan atau apa. Tapi itu susah-susah gampang juga. Kadang ada yang ke-detect, ada yang nggak ke-detect. Tapi kalau misalnya nggak ke-detect, teman-teman bisa dihadapkan sama pilihan by area. Teman-teman setting aja luasan areanya mau 3 mils, atau 4 mils, atau 5 mils. Itu di conversion Google ada ya, 1 mils berapa kilometer, kira-kira kayak gitu. Nah, teman-teman juga mikirnya jangan 1 kilometer ke arah barat doang. Jadi kalau misalnya kita hitung luas jangkauannya 5 mils, berarti itu 5 mils seluruh arah kayak Radius. gitu. Betul, radius, betul. Jadi ke selatan, ke barat, ke utara, ke timur itu semua kena 5 mils gitu. Jadi teman-teman juga perlu perhatiin kayak gitu. Dan Instagram juga itu kan masih terus ada pembaruan juga ya. Yang namanya jarak ini pasti mental. Orang catering aku aja ada yang nanya mungkin orang Cikarang, orang Karawang kayak gitu. Padahal aku jaraknya cuma dari Jakarta Selatan cuman 4 mils doang nih aku settingnya. Atau by region aku cuman Jakarta Selatan sama Jakarta biasanya. Tapi tetap mental. Jadi itu nggak ada masalah sih. Mungkin dikasih tahu aja kayak gitu. Tapi balik lagi kalau misalnya teman-teman punya produk yang pede untuk dikirim keluar kota segala macam, settingnya yang agak jauh nggak apa-apa, tapi udah perlu persiapan di sisi operasional sendiri. Produknya bisa nggak dikirim pakai ekspedisi yang sehari sampai, produknya tetap awet atau enggak kayak gitu. Si cepat itu kan misalnya cuma 2 hari sampai ya.
sehari sampai, maksudnya sekarang kirim besok sampai, itu produknya aman atau enggak. Kalau misalnya produknya cuma sehari, berarti pengiriman harus di pagi, misalnya pakai Paxel. Paxel itu ya aku nggak tahu ya sekarang performanya gimana, harusnya sih lebih baik ya. Dia dikirim pagi jam 8 sampai jam 10, batasnya adalah jam 10. Ketika dikirim maksimal jam 10 bisa sampai di customer itu jam 11 atau 12 kayak gitu. Jadi dari Tapi ekspedisi bisa juga ya Mas Afsal ya betul, berarti ya. betul. Jadi teman-teman Banyak juga banget perlu nih perhatiin. betul. Berarti banyak banget nih informasi. Mungkin kalau misalnya dilihat dari pengalamannya Mas Afsal ternyata juga pernah loh dapat yang di luar jangkauan, tapi emang belum menjangkau itu berarti ya udah emang belum menjangkau, tapi berarti namanya kita kan bisa komputer ya. betul koreksi, oh berarti kita terlalu jauh, kita harus cari yang lebih dekat lagi gitu, yang jauh aja minat nih, cari yang lebih dekat lagi, atau kita juga bisa mikirin gimana nih cara packaging yang bisa nyampe ke sana tapi dengan ongkir yang lebih mudah lagi. Misalnya kalau misalnya produk makanan lauk-laukan gitu yang di press gitu, jadi yang 2 hari bisa nyampe gitu-gitu. Ya, pasti banget ada godaan kayak aduh sayang banget dia ongkirnya mahal di ongkir gitu, tapi emang kalau jauh dan kita nggak bisa untuk subsidi juga terlalu gede malah nggak jadi untung kitanya, mungkin kita jadi harus ganti skema, oh yang deket dulu nih, kita berarti kejauhan setting ads-nya atau hashtag-nya kita terlalu luas, harusnya lebih spesifik lagi, misalnya kalau di Bandung misalnya jadinya dago atas gitu, jadi spesifik di dago atas sih gitu-gitu Kak. Emang pasti namanya di sosial media akan entah bisa kemana-mana, tapi dengan adanya learning itu kita juga bisa jadi learning, oh apa nih, kenapa jadi malah jauh, berarti ada yang salah nih sama aku gitu. Betul. Dan perlu diperhatiin juga produknya sih ya teman-teman. Kalau misalnya pede sama produknya untuk dikirim jauh dan jaraknya dan produknya masih aman, nggak apa-apa dikirim aja kayak gitu. Paling teman-teman PR-nya adalah ekspedisi yang paling cepat apa kayak gitu. Tapi kalau misalnya ternyata banyak nih pelanggan-pelanggan jauh tapi produknya nggak bisa dikirim, yaitu perlu diperhatiin, berarti platform yang digunakan harus yang terdekat, kayak misalnya kalau Hayu Makan kayak gitu kan, itu kan ada gratis ongkir 15.000, dia berarti kan settingnya di daerah situ aja kayak gitu kan. Dan kita juga pasang ads ya di Hayu Makan itu juga setting areanya daerah Bandung seperti itu kan. Kemudian mungkin pakai GoFood atau pakai GrabFood itu untuk yang lain ya teman-teman ya, kalau misalnya memang produknya bisa dijual di sana misalnya, seperti itu sih. Karena kan itu juga dia by area ya, seperti itu. Tapi kalau misalnya lewat Hayu Makan yang teman-teman harus order pengirimannya sendiri, aku sih saranin kayak jasa seperti Paxel segala macam itu, kalau misalnya teman-teman percaya ya sama ekspedisi itu dan oke, bisa digunain sih harusnya kayak gitu. Karena dulu aku ngirim dari Jakarta Selatan ke Bogor, ke Tangerang, ke Bekasi, itu pakai Paxel bisa sih, orangnya mau nunggu biasanya ya. Jadi kirim pagi, kirim sebelum jam 10 itu sampai pasti pas maghrib. Seperti itu. Tapi kalau misalnya kita kirim lewat dari jam 10, kenanya jam 10 sampai jam 12, nyampainya besoknya pagi. Kayak gitu. Jadi itu perlu dipersiapkan juga sih hal-hal seperti itu. Kayak gitu. Berarti searching juga jasa-jasa yang jasa kirim apa gitu ya, biar bisa banyak pilihannya. Oke. Siapa tahu Ayu nanti kan Hayu Makan juga makin berkembang, bisa menyediakan jasa ekspedisinya, kita kerja sama siapa yang jadi jawaban ya, Bang Philip sama atau punya jasa pengiriman sendiri gitu ya. Betul. Jaket Hayu Makan gitu. Amin semuanya, amin. Iya, saya tuh lupa juga untuk nyinggung bahwa kita memang lagi develop dompet. Jadi ke depannya kemungkinan memudahkan juga setiap customer itu nanti bisa ada dompetnya di situ. Jadi lebih kalau transaksi bisa lebih cepat. Jadi dia pakai dompet dan kita juga bisa cashback masuknya ke dompetnya mereka. Ini lagi dalam tahap develop sih, dan itu buat pembeli dan penjual yang nanti ada. Jadi spill tuh akan ada apa nih ke depannya? Semakin bulan semakin banyak fitur-fiturnya ya, baik untuk pelanggan atau untuk mitra ya, Bang Philip. Terus ini Sal mau nambahin yang makan ini kan gue juga sekilas tadi lihat ke IG-nya.
Nah ini mungkin nanti ke depan kita bisa jadi juga bahan kan tadi Arsa juga banyak sharing ya konten-konten gimana sih yang mungkin lebih works untuk nambah follower untuk juga kenapa untuk misalkan turns to transaction gitu. Terus kalau aku lihat di sini beberapa foto itu memang satu feed itu bisa ada 18 foto misalkan. Jadi kecil-kecil banget. Oke. Nah ini mungkin nggak tahu ya, aku bukan sosmed expert, tapi mungkin ini bisa didiskusikan juga dengan orang yang lebih expert, yang gimana sih yang lebih menggugah sampai orang tuh jadinya kalau lihat gue jadi pengen nyoba gitu. Karena kan kalau kecil-kecil gini sebenarnya menurutku kekurangannya itu adalah agak susah ya liatnya gitu. Sate nggak kelihatan satenya kayak gimana. Kalau misalkan agak besar gambarnya mungkin jadi lapar dan pengen beli misalkan. Tapi saya nggak tahu, I'm not sosmed expert, cuma betul. Mungkin ini bisa diskusi. Ya, poinnya betul, itu berlaku untuk semuanya sih sebenarnya. Karena dulu aku juga nggak mikirin kayak besar kecilnya kayak gitu ya, tapi aku juga langsung cek di penjualan segala macam. Ketika aku upload ini nggak ada engagement-nya, nggak ada yang nanya. Tapi ketika aku upload foto yang besar, foto yang kelihatan bahan-bahannya, bumbu-bumbunya, makanan jadinya itu kayak gimana, itu orang langsung kayak gini, ini berapa ya Mas? Kayak gitu. Apalagi kalau misalnya nih, jujur, aku open PO jengkol rendang, jengkol masak kalio. Aku kasih video untuk aku lagi masak, behind the scene, aku lagi masaknya gitu ya, lagi ngaduk video jengkol yang udah mateng, setengah mateng dengan bumbunya. Itu yang nanya banyak banget. Mas, ini berapa? Aku mau order. Mas, ini berapa? Aku mau order. Karena real ya. Jadi betul. Buat tips teman-teman juga untuk kontennya itu nih, ada bocoran juga. Konten cara masaknya, saat masaknya, karena bisa representatif kalau teman-teman itu pas masaknya bersih, pas masaknya sangat dijaga banget gitu. Terus juga kalau misalnya foto-foto banyak kayak tempting ya, jadi bikin mau nih gitu. Oke. Ayo, sorry. Ya? Mendingan foto dulu deh kalau menurutku. Soalnya ada beberapa orang live, jadi menurutku agak sayang juga nggak ada foto grup. Oke, next, bener banget. Ini makanya aku mau bilang sebelum kita undi siapa yang menang, karena ada 2, jadinya kita undi aja nih Mas Arsal ya. Siapa nih yang bisa menang, tapi sebelum itu kita foto dulu. Nah, saat foto ini mungkin bisa nih teman-teman open cam-nya biar ada kenang-kenangan pastinya. Boleh nih. Wah, udah. Terima kasih nih yang udah pada langsung buka kamera. Mungkin ada lagi, kita tunggu nih. Mungkin ada yang lagi ada yang siap-siap dulu kali ya. Gitu. Sekaligus siap-siapin untuk Oke, udah pada buka. Ada yang mau buka lagi? Ada yang buka lagi? Silakan. Kita tungguin. Tungguin 10 detik lagi. 10 detik lagi aku berhitung sendiri. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke, kita mulai foto barengnya. Belum. Jangan senyum dulu, nanti giginya kering belum. Aku hitung dulu ya. 1 sampai 3 baru senyum Pepsodent. Aduh, ini cantik-cantik banget. Sudah malam. Semangat banget ibu-ibu. Ternyata di sini aku masih muda dibanding yang ada di sini semua. Oke. Kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke. Kita mungkin boleh gaya bebas. Oke. Oh, yang kedua. Enggak, ini hayu kelas kedua. Mungkin kita peace. Hayu makan kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke, terima kasih banyak nih, ada Kak Gina, Kak Christine, Kak Sally, Kak Mirku. Ini ada dari Mr. Brown, ada Kak Wina juga. Makasih banyak. Udah fotonya nanti ditunggu di kontennya sosmed Hayu Makan. Nah, selanjutnya langsung aku mau share Will, siapa nih yang pemenang logam mulia 0,1 gram. Wait. Oke. Selain itu ada apa lagi yuk? Pastinya jangan kemana-mana dulu nih, karena masih ada 1 undian lagi GoPay senilai 50.000. Untuk berapa orang yuk?
Untuk 1 atau 2 orang nih, gimana Oke. Bang Philip? Untuk 1 orang atau 2 orang? Kalau dari aku sih 1. Langsung ditagih ya. Iya, langsung todong aja, mungkin teman-teman bisa. Bang Bang Philip. Philip atau Ko Rudi nih, berapa orang yang dapat GoPay-nya? Ini ada berapa hadiah sih? 3 pemenang kan sebetulnya. Iya. Yes, dari 3 pemenang. Cukuplah 3 pemenang dulu ya. Ntar next kita ada lagi. Oke. Oh, 3 berarti 1 Logam Mulia, 2 itu 1 GoPay, 1 yang sosial media ya. Gitu aja dulu. Oke, ini ya kita spin ya. Mulai Bang Ar. Mulai. Oke. Selamat. Ini sorry ya, bukan 200.000. Salah. Itu Tapi dapat logam mulia sebesar 0,1 gram. Nanti akan dihubungin sama Minhai untuk minta alamatnya dan langsung dikirim ke alamatnya. Mas, congrats. Kalau aku dapat berapa nih? 10 gram. dapat 1 thank you. Oke, siap. Oke, kita next lagi untuk 1 undian door prize 50.000. Sebentar. Ini aku prepare dulu tadi. Udah prepare sebentar. Kira-kira boleh nih sambil kayak semoga aku gitu. Oke, sambil nunggu mungkin Ayu ya. Aku mau kasih tahu mungkin tadi yang Mbak Gina kan udah share juga nih tentang apa namanya bisnisnya juga ya tadi ya. Mbak Gina betul ya? Yes, makan cemil. Ya. Itu dapat deh dari Bang Ar, dari catering Bang Ar, saldo GoPay juga 50.000. Wah, thank you Bang Ar. Oke. Sama-sama Kak. Thank you banget. Buat semangat atau buat modal cobain ads Kak. Betul, buat cobain ads ya. Oke, nih udah siap. Aku akan share sebentar. Sebentar. Ini ternyata ada yang double. Nggak boleh double nih. Nanti aku dimarahin. Oke. Nggak boleh ada yang double biar semuanya adil. Oke, aman. Langsung mungkin Bang di sini ada Ko Rudi nih atau Bang Philip yang bisa langsung Ko Rudi aja nih lagi nyalain kamera, nanti bisa bilang mulai gitu ya Ko. Oke. Sudah siap. Sudah siap. Oke, mulai. Banyak. Erika Paramita, apakah ada hadir apa tidak? Erika Paramita hadir nggak? Kalau nggak hadir, hitungan ketiga, Angus. 1, 2, 3. Oke, Agus. Kita ulang lagi. Wah, rezeki. Kalau emang rezeki nggak kemana nih. Oke, kita ulang lagi. Semoga itu tadi emang aku listnya dari yang udah daftar nih, makanya harus sampai akhir biar bisa menang. Oke, ini masih Ko Rudi lagi. Boleh, silakan. Oke, langsung aja, siap. Langsung. Mulai. Agil Mustafa, apakah hadir? Mas atau Ya, Bapak Agil Mustafa? Nggak ada kayaknya. Langsung. 1, 2, 3. Aduh, sayang sekali. Oke, langsung aja, langsung. Langsung start aja. Mulai. Ayo dong, yang ada aja nih, banyak.
Oke, Leni, apakah ada? Ibu Leni. Lani. Lani, salah. Ibu Lani, apakah ada? Kayaknya tadi live deh. Wah, sayang banget. Oh, udah Next, live. kita hitung 3 dulu ya, biar adil. 1, 2, 3. Sayang sekali. 50.000 lumayan. Kayak lagi di absen ya. Iya ya. Jadi yang datangnya kayak deg-degan. Aduh, aku aja dong. Ini lanjut lagi ya, kita mulai aja nih. Mulai. Yep. Semoga ini yang habis ini yang yang masih ada. Ibu Fiona Wijaya masih ada. Tadi live dia. Standby. Aduh, Juga. sayang Tadi sekali. Kita hitung sampai 3. 1, 2, 3. Gagal. Aku langsung lagi. Spin lagi. Kita udah berapa kali spin nih, orang udah hadir loh. Ibu Inge. Ada Inge. Review ada. Terusnya. Tio. Hadir. Hadir. Finally, selamat. Puji Tuhan. Rezeki. Mendapatkan voucher Terima 50.000. kasih. Yeay. Bisa dimanfaatkan juga untuk ads ataupun untuk bolehlah self reward untuk beli makanan sendiri. Beli makanan dari tenan sendiri. Terima kasih. Ya, sama-sama. Nanti akan dihubunginya oleh Minha ya. Lagi semua. Oke, nah dengan berakhirnya spin wheel untuk door prize ini dan kita tadi udah foto bareng, Minhai mau dan segenap tim Hayu Makan di sini ada Rudi, ada Bang Philip, ada Mas Arsal, mau ngucapin makasih banget yang udah hadir hari ini. Semoga ilmunya bermanfaat dan mewakili segenap kru juga. Kalau ada kata-kata yang kurang berkenan ataupun menjamunya nih kurang baik, tolong dimaafkan. Semoga kita bisa lebih baik lagi ke depannya dan sampai bertemu di Hayu Kelas 3.0. Sampai jumpa semuanya. Selamat istirahat. Thank you. Safe and healthy. Terima kasih. Thank you semuanya. Thank Sama-sama. you. Semoga bermanfaat. Thank you semua. Ya, terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Korudi, terima kasih ya. Thank you, Ayu. Ini aku Thank you. end dulu. Terima kasih. Siap. Thank you.